Orang hidup selalu ada resiko. Ketika dia belajar berjalan, ada resiko dia jatuh. Ketika dia mulai mencoba untuk melakukan sesuatu, ada resiko bisa gagal. Ketika seorang mencoba berdagang, menjajal untuk berjualan, bisa saja itu juga beresiko gagal. Walaupun juga tidak sedikit yang mengalami keberhasilan. Gagal merupakan satu bagian dari resiko menjajal. Kalau tidak mau gagal ya jangan menjajal apapun. Berarti ya tidak usah melangkah. Jangan mencoba apapun dalam hidup ini. Tapi itu justru menunjukkan hidup kita tidak hidup. Bukankah hidup penuh dengan ujian-ujian? Ada cobaan-cobaan yang bisa datang menyerang. Begitu juga dalam hidup kita, ketika kita mau menjajal sesuatu, itu adalah sebuah tanda dinamikanya hidup kita. Yang punya nalar, punya keinginan, punya perasaan. Dan pada saat dia menjajal, dia sebenarnya sedang mempraktikkan sebuah hidup yang konkret, yaitu melakukan hidup itu. Bukan sekedar menikmati, memandang, atau bahkan mungkin menganggap hidup itu berlalu begitu saja. Karena itu, dalam hidup kita harus siap bila dijegal oleh gagal. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 ayat di dalam kitab Ayub. Yang satu adalah ketika Ayub mengalami masa sengsara yang berat, dan satu lagi ungkapan Ayub justru setelah melalui masa yang berat itu. Ayub 17 ayat 11, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Lalu Ayub 42 ayat 2. Setelah Ayub sudah dipulihkan dan dia sudah melalui masa sengsara yang begitu berat, dia ungkapkan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dua jawaban Ayub ini merupakan ungkapan yang memang kontras, bertentangan. Yang satu dia telah melihat betapa semua rencananya, cita-citanya, hidupnya itu telah gagal. Bahkan ketika dikatakan umurku telah berlalu, Ayub seolah merasa sudah diambang kematian. Sudah jelang ajal dan dia pikir sudah gagal total segala apa yang dia sudah lakukan sepanjang hidup. Mengumpulkan harta, lalu kemudian membina keluarga, dan menghimpun para karyawannya, semua pekerja, dan semua itu ludes habis-habisan. Dan tidak heran kalau ungkapan yang jujur muncul dari mulutnya. Umurku telah lalu, berarti dia merasa bahwa sudah akan habis umurnya. Dan telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku, impiannya untuk punya keluarga, anak cucu yang banyak dan yang hidupnya baik-baik ternyata rusak oleh kejadian buruk, bencana yang menghancurkan. Segala rencana-rencana masa depannya untuk berbagai macam mimpi-mimpi yang akan dia lakukan, semuanya gagal total. Dan bertubi-tubi masalah yang datang itu membuat dia merasa hidupnya dijegal oleh gagal. Betul-betul bukan saja dijegal oleh gagal, tapi Ayub merasa dijagal oleh gagal. Tahu kan apa tugas seorang tukang jagal? Dia menyembelih. Dan begitu juga iman percaya Ayub seolah pada saat itu sedang dijagal oleh kegagalannya. Bukan saja dijegal atau dihalangi, tapi kegagalannya yang bertubi-tubi itu membuat dan menyisakan sebuah luka, perasaan begitu pahit, dan merasa jatuh habis-habisan tanpa ada yang bisa menolong termasuk sahabat-sahabat baiknya. Namun demikian kita melihat bagaimana proses dari Ayub pasal 17 tadi dibacakan lalu bertahun-tahun sampai Ayub 42 ketika masa kabungnya selesai, masa duka citanya berlalu dan sengsaranya sudah hilang. Bahkan Tuhan pulihkan dengan keadaan yang jauh lebih baik dari sebelum dia kena bencana. Ayub mengeluarkan sebuah pengakuan imannya. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Ayub yang tadinya terpuruk dalam keadaan yang terburuk menjadi bangkit lagi dalam keadaan yang penuh dengan semangat yang menyala-nyala. Dia tidak ungkit-ungkit lagi akan luka masa lalunya, tapi dia memandang kepada Tuhan yang dapat diandalkan. Dia melihat bahwa ternyata memang di balik segala kegagalan-kegagalannya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang dia pikir itu adalah kiamat dan tanda akhir dari hidupnya, bagi Tuhan itu justru tanda taat dan kuatnya Ayub untuk menghadapi masa depan yang jauh lebih baik. Dan itu bukan akhir, tapi merupakan awal sesuatu yang jauh lebih kekal di dalam hidup Ayub, yaitu imannya. Dan dikatakan Ayub juga bilang kepada Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengakui bahwa rencana dia bisa gagal, tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Bahkan melalui kegagalan rencananya, Tuhan mau menyatakan rencananya yang jauh lebih baik dan mengganti kegagalannya dengan keindahan pribadi, kekuatan iman percaya yang makin penuh dengan kemahadayaan kuasa Tuhan. Apa yang Ayub alami sesungguhnya merupakan sebuah proses pembentukan Tuhan yang setiap kita orang percaya juga bisa mengalaminya. Karenanya pelajaran dari kisah Ayub ini mau menuntun kita dengan satu pesan, jangan menjajal apapun bila tidak mau dijegal gagal atau dijagal oleh kegagalan itu. Namun satu hal yang pasti, kita perlu terus berjuang, karena tidak ada gagal yang kekal bila hidup kita mengandalkan Sang Maha Kekal. Seperti Ayub, dia mengandalkan Tuhan yang kasih-Nya kekal, yang penyertaannya abadi dan tidak pernah gagal untuk mengangkat manusia yang tergagal sekalipun. Karena Sang Maha Kekal kita, Tuhan kita, Dia tidak pernah gagal. Hari ini mungkin kita sedang mengalami kegagalan. Lihat, di balik itu ada tangan Sang Maha Kekal sedang mengangkat kita dan membawa kita justru lewat jalan kegagalan menuju puncak kejayaan oleh kekuatan iman yang daripada Tuhan. Karenanya mari kita serahkan segala macam kegagalan-kegagalan kita, luka-luka kita, duka cita kita, dan apapun yang kita pandang sebagai sebuah kegagalan, entah itu kegagalan berumah tangga, kegagalan memulai usaha, atau kegagalan untuk menjalin hubungan, atau berbagai macam kegagalan-kegagalan yang lainnya. Mari bawa kepada Tuhan Sang Maha Kekal yang tidak pernah gagal. Berserahlah kepadanya dan jangan pernah menyerah kalah pada keadaan dan kegagalanmu. Amin.